Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan 5.3 tentang bola Matematika kelas 9 SMP halaman 303. Langsung saja adik-adik sekalian, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita mulai bahas dari soal nomor 1. Tentukan luas permukaan dan volume bangun bola berikut. Oke, langsung saja diketahui di sini jari-jarinya adalah 12 cm. Yang pertama kita diminta tentukan luas permukaan. Luas permukaan bola rumusnya adalah 4 dikali pi dikali r kuadrat. 4 dikali, karena R-nya tidak habis dibagi 7, kita gunakan Pi-nya 3,14. Dikali R-nya 12 ya. Dikali 12. Langsung ini sudah kakak kalikan. 4 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12. 12 kali 12 144 dikali 4 dikali 3,14. Hasilnya adalah 1808,64. Karena di sini satuannya meter, berarti ini meter persegi. Kemudian volumenya 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Jadi 4/3 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 12 dikali 12 kali 12. Ini kita bisa coret, 12 dibagi 3 ya, 4. Tinggal kita kali 4 dikali 3,14 dikali 4 dikali 12 dikali 12. Hasilnya adalah 7234,56. Satuannya meter kubik. Nah, ini untuk nomor 1A. Kita lanjutkan ke nomor 1B. Di sini diketahui diameternya 10. Diameter 10 cm, berarti jari-jarinya adalah 5 cm. Yang ditanya luas permukaan 4 dikali pi dikali r kuadrat. 4 dikali 3,14 dikali R-nya 5 ya. 5 dikali 5. Jadi ini 5 dikali 5, 25. 25 dikali 4, 100. 100 dikali 3,14. Jadi hasilnya adalah 314 cm persegi. Ini untuk luas permukaan. Kemudian untuk volumenya 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Jadi 4/3 dikali pi-nya kita gunakan 3,14 dikali r pangkat 3-nya adalah 5 dikali 5 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 5 dikali 5 125 ya. 125 dikali 3,14, ini hasilnya 392,5 dikali 4 dibagi 3, hasilnya adalah 523,33. satuannya cm kubik. Ini untuk yang B. Lanjut yang C. Diketahui diameternya 12 desimeter. Jadi jari-jarinya setengahnya 6 desimeter. Ditanya luas permukaan 4 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi 4 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6. Ini 4 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6. Hasilnya adalah 452,16. Satuannya desimeter persegi. Kemudian untuk volumenya 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. 4/3 dikali pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R-nya 6 dikali 6 dikali 6. 6 dibagi 3, 2, ini tinggal 1.
Jadi ini 4 dikali 3,14 dikali 6 kali 6 36 dikali 2 72. 72 dikali 4 dikali 3,14. Jadi jawabannya adalah 904,32. Satuannya desimeter kubik. Nah, ini untuk soal 1C. Kita lanjutkan ke soal 1D. Di sini diketahui jari-jarinya 4,5 cm. Ditanya luas permukaan dan volume. 4 dikali pi dikali r pangkat 2. 4 dikali 3,14 dikali 4,5 dikali 4,5. 4,5 dikali 4,5 ini 20,25 ya. Jadi 4 dikali 3,14 dikali 20,25. Kita kalikan semua. Hasilnya adalah 254,34. Satuannya cm persegi. Kemudian untuk volumenya 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. 4/3 dikali pi nya kita gunakan 3,14 dikali r pangkat 3. 4,5 dikali 4,5 dikali 4,5. Ini sudah kita kalikan, hasilnya 381,51. Satuannya cm kubik karena di situ cm. Yang E diketahui diameternya 20 meter ya, gitu. 20 meter berarti jari-jarinya setengahnya 10 meter. Jadi untuk luas permukaannya 4 dikali pi dikali r kuadrat. 4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. 10 dikali 10 100. 100 dikali 3,14 314. Jadi 4 dikali 314. Ini 16, 5, 12. 1256. Satuannya meter persegi. Kemudian untuk volumenya 4/3 dikali, ini kali ya, pi dikali r pangkat 3. 4/3 dikali 3,14 dikali r-nya tadi 10. Dikali 10 dikali 10. Ini 10 dikali 10 dikali 10 1000 ya. Jadi 4,3 3,14 dikali 1000 3140. Dikali 4 dibagi 3 hasilnya 4186,67. Ini kita bulatkan meter kubik. Lanjut soal 1F. Di sini jari-jarinya 15, diketahui jari-jarinya 15. Luas permukaannya 4 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi 4 dikali 3,14 dikali 15 dikali 15. Ini kali ya. 15 kali 15 225 dikali 4 dikali 3,14. Hasilnya 2826 meter persegi. Sedangkan volumenya 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. 4/3 dikali pi nya 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 15. Ini kita bisa coret 15 dibagi 3. Ini 5 ya. Ini tinggal 1. Jadi 3,14 dikali 4 dikali 5 20 dikali 15 kali 15 225. 3,14 dikali 20. Kemudian
dikali 225, hasilnya 14.130. Satuannya meter kubik. Nah, ini untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berapakah luas permukaan bangun setengah bola tertutup berikut? Nah, luas permukaan setengah bola tertutup berarti dia luas permukaannya adalah luas setengah bola ditambah luas satu lingkarannya. Jadi setengah bola itu adalah 2πr kuadrat ditambah πr kuadrat. Jadinya rumusnya 3πr kuadrat. Ini kan 2, ini 1 artinya. Jadi 2 tambah 1, 3. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini. Nah, di sini diketahui diameternya 8. Karena ini analoginya diameter ya, kalau jari-jari dia setengahnya. Berarti 3 dikali 3,14 dikali, kalau diameternya 8 berarti jari-jarinya 4. Dikali 4 dikali 4. 3,14 dikali 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. Jadi 3,14 dikali 48 hasilnya 150,72 cm persegi. Nah, sekarang yang B, luas permukaan, kita langsung saja gunakan 3πr kuadrat. 3 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi 3 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12. Hasilnya 1356,48 cm persegi. Nah, itu untuk yang B. Karena di sini setengah bolanya tertutup ya. C, di sini diameternya 12, berarti jari-jarinya 6 ya. Langsung saja luas permukaan 3 ya. 3 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi 3 dikali 3,14 dikali, nah ini tadi diameternya 12 berarti jari-jarinya 6. Dikali 6 dikali 6. Hasilnya 3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6, 339,12. Satuannya ini 12 ya. 12 cm persegi. Lanjut. Soal yang D, di sini sudah diketahui jari-jarinya 8. Luas permukaan 3 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi 3 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8. Hasilnya yang D adalah 602,88. Satuannya di situ meter, jadi meter persegi. Lanjut. Bagian yang E, ini diketahui diameternya 15 meter, jadi jari-jarinya 7,5, tengahnya ya. Luas permukaan 3 dikali pi dikali r pangkat 2. 3 dikali 3,14 dikali 7,5 dikali 7,5. Ini hasilnya adalah 529,875. 875, satuannya meter persegi. Kemudian yang F ini adalah jari-jarinya 11 diameter. Luas permukaannya 3 dikali pi dikali r pangkat 2. 3 dikali 3,14 dikali 11 dikali 11. Jadi hasilnya 1139,82. Satuannya desimeter persegi. Nah, itu untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut soal nomor 3. Dari soal-soal nomor 2 tentukan rumus untuk menghitung luas permukaan setengah bola tertutup. Jadi untuk luas permukaan setengah bola tertutup, setengah bola ya, tertutup, di sini kita gunakan luas setengah bola ditambah luas lingkaran.
Nah, kenapa kayak gini? Karena kan kalau kita ambil satu saja misalkan seperti ini ya. Ini setengah bola di sini, ini setengah bola. Nah, ini tertutupnya adalah satu buah lingkaran. Jadi luas setengah bola ditambah luas lingkaran. Luas setengah bola itu adalah 2 pi r kuadrat atau 2 dikali pi dikali r kuadrat. Sedangkan luas lingkaran itu adalah pi dikali r kuadrat. Nah, di sini ini sama artinya dengan 1 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, ini kan sama. Jadi pi r kuadratnya sebagai variabel, jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi 3 pi r kuadrat. Nah, ini rumus luas permukaan bola setengah bola tertutup ya. Itu 3. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Kita akan bahas sampai nomor 10 semuanya ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Tentukan jari-jari dari bola dan setengah bola tertutup berikut. Di sini diketahui luas permukaan, jadi kita gunakan rumus luas permukaan. 4 dikali pi dikali r kuadrat. Luas permukaannya 729 pi. Satuannya kita abaikan aja ya. 4 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, ini pi-nya kita bisa coret ya, sama-sama kita bagi pi. Jadi r kuadratnya ini kita kedepankan, tinggal 729 dibagi 4. Nah, 729 dibagi 4 itu hasilnya adalah 182,25. 182,25. R-nya kita pindahkan kuadrat ini jadi akar. Jadi akar 182,25. Hasilnya adalah 13,5 cm. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang B, karena diketahui volume, kita gunakan rumus volume. 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. 2304 pi sama dengan 4/3 pi dikali r pangkat 3. Pi-nya kita coret. Nah, tinggal r pangkat 3-nya ke depan. 2304 dikali, ini kita balik 4/3-nya. Jadi dikali 3 dibagi 4. Ini r pangkat 3 ya. Nah, kita kalikan 2304 dikali 3. Ini hasilnya adalah 6912 dibagi 4. R pangkat 3 sama dengan 1728. Jadi R-nya akar pangkat 3 dari 1728. R-nya sama dengan 12. Satuannya cm. Nah, itu untuk yang B. Kita lanjutkan ke bagian C. Yang C ini diketahui volume juga. Jadi kita gunakan rumus volume. Volume 4/3 pi r pangkat 3. Ini kita kali ya. Ini volumenya 36 pi. Jadi ini 4/3 pi dikali r pangkat 3. Pi-nya kita coret. Jadi tinggal r pangkat 3 ke depan. 36 dikali, ini kita balik. 3/4. 36 dibagi 4 ini 9 ya. Ini tinggal 1. 9 dikali 3 27. 27 dibagi 1 tetap 27. Jadi R-nya akar pangkat 3 dari 27. R sama dengan 3. Satuannya cm. Yang D, luas tengah bola. Ya. Di sini kita gunakan luas tengah bola padat ya. Karena di soal tadi luas tengah bola padat tertutup ya. Luas permukaannya 3 pi r pangkat 2. 27 pi 3 pi r pangkat 2. Pi-nya kita coret. Jadi r pangkat 2 27 dibagi 3. Jadi r pangkat 2 sama dengan 9. R sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Jadi jari-jarinya 3 meter ya. Akarkan ya. Kita lanjut ke bawah. Bagian E, diketahui luas
tengah bola tertutup. Jadi luas permukaannya 3 pi r kuadrat. 45 pi sama dengan 3 pi r kuadrat. Ini sama dengan ya. Kemudian kita coret pi-nya, sama-sama kita bagi pi. Nah, habis tinggal 45 sama dengan 3 r kuadrat. R kuadrat sama dengan 45 dibagi 3. R kuadrat sama dengan 15. Jadi R-nya adalah akar dari 15 meter. Kalau mau disederhanakan boleh ya, akar dari 15. Yang F diketahui volume 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Volumenya 128/3 pi. Ini 4/3 pi dikali R pangkat 3. Pi-nya kita coret. Berarti tinggal R pangkat 3 128/3 dikali 3/4. Ini sama-sama kita coret bagi 3. Ini 1 ya. Kemudian ini sama-sama kita bagi 4. Ini 32. Ini tinggal 1. 32 dikali 1 tetap 32. Dibagi 1 tetap ya. R pangkat 3 sama dengan 32. Jadi R-nya akar pangkat 3 dari 32. 32 itu sama dengan 8 dikali 4 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Akar pangkat 3 dari 4. Nah, tetap kayak gini. Ini satuannya meter. Nah. Oke, ini untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5 di atas ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga hidupkan tombol loncengnya ya. Berpikir kritis. Terdapat suatu bola dengan jari-jari R. Jika luas permukaan bola tersebut adalah A cm persegi dan volume bola tersebut adalah A cm kubik, tentukan A nilai jari-jari atau nilai R. B nilai A-nya berapa? Oke, kita di sini pertama gunakan luas permukaan dulu ya. Untuk yang A, luas permukaan ini adalah 4 pi r kuadrat. Nah, ini 4 pi r kuadrat ini sama dengan A cm ya. Nah, sekarang rumus volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, volumenya tadi juga A. Nah, ini kalau kita keluarkan, maka ini bisa kita buat menjadi 1/3 dikali 4 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kan kita bisa rubah ke sini. 4 pi r pangkat 2 itu sama dengan A. Di sini ada 4 pi r pangkat 3. Nah, jadi A ini tetap turun, volume yang diketahui, karena ini volume sama, sama ya. 1/3. Ini R pangkat 3, kita keluarkan dulu 1 R-nya sini. Nah, yang 4 pi R pangkat 2, ini kita gantikan dengan A. Nah, seperti ini ya. Jadi, A itu sama dengan 1/3 R A. Kita bisa coret ya. Ini coret, berarti ini tinggal 1. Ini 1/3 R. Jadi R-nya ini pindah ke depan ya. Jadi 1 dikali 3/1. Jadi sama dengan 3. Jadi R-nya 3 cm. Nah, itu yang A. Kemudian yang B nilai A. Untuk yang B, untuk nilai A, kita bisa gunakan rumus luas permukaan bola. Atau bisa juga kita gunakan rumus volume bola. Sama saja hasilnya. Kita gunakan rumus permukaan bola 4 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi di sini luas permukaannya tadi adalah A.
4 pi r kuadrat 4 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3. Jadi 3 dikali 3 9, 9 dikali 4 36, 36 dikali 3,14. Hasilnya adalah 113,04. Karena luas permukaan berarti di cm persegi. Nah, dapat jadi nilai A-nya ya, jadi nilai A ini sama dengan 113,04. Kak, gimana kalau kita mau pakai volume? Boleh ya. Kalau kita mau pakai volume 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. 4/3 dikali 3,14 dikali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini 3 bagi 3 kan 1 ya, sama. Nah, jadi ini 3 kali 3 9, 5 kali 4 36, 36 dikali 3,14. Sama aja dengan di sini. Jadi 113,04. Satuannya cm kubik. Ya, jadi tetap nilai A-nya adalah 113,04. Itu untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bangun di samping dibentuk dari 2,5 bola yang sepusat. Setengah bola yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 4 cm, sedangkan yang lebih besar memiliki jari-jari R2 8 cm. Diketahui R1-nya 4 cm, R2-nya 8 cm. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan bangun tersebut. B. Volume bangun tersebut. Yang A, kakak menganalogikan di sini ya. Jadi yang ini tertutup setengah bola. Jadi ini tertutup ya. Nah, jadi untuk luas permukaannya ini, sedangkan yang ini permukaan ini bolong ya, yang ini bolong, tapi ini tertutup dalamnya kayak gini. Nah, jadi kakak akan menghitungnya luas setengah bola besar ya, kemudian ditambah luas setengah bola kecil. Kenapa? Karena di sini kan ini dekok kayak gini kan ya. Jadi ini ada dindingnya maksudnya. Nah, kemudian ditambah luas lingkaran besar ini dikurang luas lingkaran kecil. Ini besar ya. Dikurang luas lingkaran kecil. Kenapa? Karena kan ini kita mau hitung juga begini. Nah, jadi untuk luas permukaan bola besar ini kita gunakan R2. Jadi luas tengah bola 2 pi R2 kuadrat ditambah luas tengah bola kecil 2 pi R1 kuadrat ditambah luas lingkaran besar pi R2 kuadrat dikurang luas lingkaran kecil pi R1 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kita gantikan 2 dikali pi. Kita abaikan dulu pi-nya dalam bentuk pi tetap ya. Jadi 8 kuadrat ini R2-nya ditambah ini ya. 2 pi R1-nya 4 kuadrat ditambah pi dikali R2-nya 8 kuadrat dikurang pi dikali R1-nya 4 kuadrat. Nah, ini 8 dikali 8 64, 64 dikali 2 128 pi ditambah 4 kali 4 16, 16 ditambah 2 dikali 2 32 pi ditambah ini 64 pi ya ini 64 pi dikurang 16 pi, jadi 128 pi ditambah 32 pi ditambah 64 dikurang 16 48 pi. Nah, jadi hasilnya adalah 208 pi cm persegi. Nah, ini kalau kita mau dalam bentuk pi. Kalau adik-adik mau gantikan pi-nya boleh 208 dikali misalkan pi-nya 3,14. Jadi hasilnya adalah
653,12 cm persegi. Nah, ini kalau kita hasilkan selesai. Itu yang A. Kemudian yang B, volume bangun tersebut. Nah, untuk volumenya kita bisa langsung kurangkan saja. Volume setengah bola besar dikurang volume setengah bola kecil, ya. Karena dia kan berlubang bola kecil. Jadi setengah bola besar 1/2 dikali 4/3 dikali pi R2 pangkat 3. Setengah bola kecil 1/2 dikali 4/3 dikali pi dikali R1 pangkat 3. Ini kita coret jadi 2/3 ya. 2/3, ini 2-nya dengan 4 bisa kita coret, ini tinggal 2, ini 1 kali 2, 2/3. Pi R2-nya 8, jadi 8 pangkat 3 dikurang ini sama 2/3 pi R1-nya 4, jadi 4 pangkat 3. Kalau adik-adik mau distributifkan bisa, ini sama 2/3 pi ya. Ini tinggal 8 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3. Dikurung. Jadi 2/3 pi dikali 8 pangkat 3 512 ya. Dikurang 64. Jadi 2/3 pi 512 dikurang 64 hasilnya 448 dikali 448. Kalau kita kalikan pi-nya dengan 22/7 ya. Jadi 2/3 dikali 22/7 dikali 448. Ini kita bisa coret ya, 64 ini 1. Jadi tinggal 2 dikali 22 44 dikali 64 2816/3 sama dengan 938,67 cm kubik. Nah, ini kalau kita mau pakai distributif. Kalau tidak bisa juga ya. Langsung aja. Nomor 7, analisis kesalahan. Dia menghitung luas permukaan bola dengan cara membagi volume bola dengan jari-jari bola tersebut. Luas sama dengan volume dibagi R. Tentukan kesalahan yang dilakukan oleh Lia. Oke. Luas permukaan itu adalah 4 pi R pangkat 2. Nah, kalau luas permukaannya volume dibagi R, V itu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 dibagi R. Misalkan ini ya, kita gunakan ini. Kata si Lia ya. Volume dibagi R. Ini kalau kita coret dibagi R, ini berarti masih 4/3 dikali pi dikali R pangkat 2. Nah, berarti ini salah ya. Seharusnya adalah luas permukaan ini volume dibagi dengan 1/3 R. 1/3 R. Nah, bukan R tapi 1/3 R. Kita buktikan volume 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 dibagi 1/3 R. Nah, ini kita turunkan. Ini sama artinya dengan seperti ini ya. 4 dikali pi dikali R pangkat 3 dibagi 3 dibagi, ini 1 kali R ya, R/3. R/3. Nah, bagi jadi kali, jadi 4 pi R pangkat 3/3. Ini bagi jadi kali, ini kita balik 3/R. Nah, ini kita coret 1, ini coret 1. Ini coret 1 dengan R ini. Jadi ini tinggal 1, ini tinggal R pangkat 2.
Jadi 4pi R pangkat 2 dikali 1, 4pi R pangkat 2. 1 dikali 1, 1. Nah, jadi luas permukaannya sama 4pi R pangkat 2. Ya, jadi kesalahannya di sini. Ini seharusnya 1/3 R. Lanjut, nomor 8. Bola di dalam kubus. Terdapat suatu kubus dengan panjang sisi S. Nah, sisi kubus atau rusuk kubus ini sama dengan diameter bola. Jadi diameternya S cm ya. Kalau diameternya S berarti jari-jarinya adalah setengah S. Karena S dibagi 2 cm. Dalam kubus tersebut terdapat bola dengan kondisi semua sisi kubus menyentuh bola. Lihat pada gambar samping. Tentukan luas permukaan bola tersebut. Oke. Sudah kita dapatkan, tentukan jari-jari bola terlebih dahulu. Nah, jari-jarinya setengah S ya. Luas permukaannya ini jadinya 4pi R kuadrat. 4pi ini dikali ya. R-nya tadi setengah S. Jadi setengah S kuadrat. 4 dikali pi dikali setengah pangkat 2 ini 1/4 S pangkat 2. 4 dikali 1 dibagi 4. Nah, jadi 1. Jadi tinggal pi S pangkat 2 cm persegi. Nah, inilah luas permukaan bola tersebut ya. Ini tinggal tergantung S-nya berapa, rusuknya berapa. Kalau rusuknya 6 kali 6 kali pi ya. Nah, karena tidak diketahui rusuknya, hanya S saja sudah sampai sini. Kemudian yang B, tentukan volume bola. Volume 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Jadi 4/3 dikali pi dikali setengah S pangkat 3. 4/3 tetap dikali pi dikali setengah pangkat 3. Setengah dikali setengah dikali setengah. Jadi 1 dikali 1 kali 1, 1. 2 dikali 2 kali 8. 1/8 ya. S pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret 4 dengan 8 ya. Bagi 4 1, ini bagi 4 2. Jadi tinggal 1 dikali 1 1, 3 dikali 2 6, 1/6 pi S pangkat 3. Satuannya cm kubik. Nah, ini untuk soal nomor 8. Lanjut kita ke soal nomor 9. Kubus di dalam bola. Terdapat suatu kubus dengan panjang sisi S. Panjang sisinya S ini ya. Kubus tersebut berada di dalam bola dengan kondisi semua titik kubus, sudut kubus menyentuh bola. Tentukan luas permukaan bola tersebut. Oke, berarti di sini ya. Dari titik sini sampai ke titik sini, ini sama dengan diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus ya. Jadi diagonal ruang kubus itu kan sama dengan S akar 3. Karena di sini sisi kubusnya adalah S. Nah, diagonal ruang kubus ini sama dengan diameter bola. Diameter bola. Jadi S akar 3. Diameternya S akar 3, berarti jari-jarinya adalah setengah S akar 3. Satuannya cm ya. Nah, tinggal kita cari dulu, tentukan luas permukaan bola. Jadi yang A, sini aja. Luas permukaan bola 4 dikali pi dikali R pangkat 2. 4 dikali pi dikali R-nya setengah S akar 3 pangkat 2. Jadi 4 dikali pi dikali setengah pangkat 2 1/4 S pangkat 2 ya, dikali akar 3 dikali akar 3 akar 9 akar 9 3. Nah, kayak gini jadinya ya. Nah, ini 4 dengan 4 nya kita coret. Jadi tinggal 1 1. Jadi ini tinggal 3 pi S pangkat 2. Pi S pangkat 2. Satuannya cm persegi. Nah, ini yang A. Kemudian yang B, volume bola 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. 4/3 dikali pi dikali ini setengah S
akar 3 ya. Setengah S akar 3 atau setengah akar 3S ini boleh saja. Pangkat 3. Jadi 4/3 dikali pi dikali setengah pangkat 3 berarti 1/8. Akar 3 di pangkat 3, 3 akar 3 ya. 3 akar 3 S pangkat 3. Ini kita coret 4 dengan 8-nya bisa. Ini tinggal 2, ini tinggal 1. Nah ini 3 dengan 3 bisa 1, 1. Berarti tinggal akar 3 pi S. Ini masih ada 2 ya. Masih ada 2. Berarti kita masih tetap tulis ya. Setengah akar 3. Setengah akar 3 pi S pangkat 3. Satuannya cm kubik. Nah itu yang B. Setengah akar 3 pi S pangkat 3. Ya, pi-nya masih tetap ditulis ya. Karena belum kita ganti. Terakhir nomor 10. Oke. Yang belum subscribe, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe. Andi punya 2 macam kelereng. Kelereng tipe 1 berjari-jari 2 cm. Jadi di sini R1-nya 2 cm. Sedangkan tipe 2 R yang kedua 4 cm. Andi melakukan eksperimen dengan menggunakan timbangan. Timbangan sisi kiri diisi dengan kelereng tipe 1, sedangkan sisi kanan diisi dengan kelereng tipe 2. Tentukan perbandingan banyaknya kelereng pada sisi kiri dengan banyaknya kelereng pada sisi kanan agar timbangan tersebut seimbang. Nah, berarti ini R2-nya ini kan 4. 4 ini sama dengan 2R1. R1 dikali 2 ya, cm. Nah, untuk nomor 10 ini kita gunakan rumus volumenya. Jadi volume 1 agar seimbang maka sama dengan volume kedua. Volume 1 4/3 pi R pangkat 3 R1 nya. Volume kedua 4/3 pi R2 pangkat 3. Nah, R2 itu sama dengan 2R1. Ini kita bisa coret 4/3-nya. Kita nggak usah cari volumenya. Nah, kita coret aja. Nanti tinggal R1 pangkat 3 sama dengan R2 pangkat 3. R2-nya kita gantikan dengan 2R1 pangkat 3. Jadi R1 pangkat 3 sama dengan 2R. Kita gantikan aja langsung ya. 2 pangkat 3 8 ya. 8 R1 pangkat 3. Nah, R1-nya tadi kan 2. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali R1-nya 2. 2 pangkat 3. Ini kita bisa coret. Jadi 1 berbanding 8. Nah, artinya apa? Volume pertama berbanding volume kedua itu 1 berbanding 8. Jadi 8 buah volume pertama itu sama dengan 1 buah volume ke-8. Itu kalau dibalik volume kedua ya. Nah, berarti kalau di sini ditanya tentukan perbandingan banyak kelereng pada sisi kiri. Jadi banyak kelereng sisi kirinya harus ada 8 buah. Seperti ini. Misalkan ini timbangannya ya. Nah, 8 buah kelereng sebelah kiri akan sama dengan 1 buah kelereng kanan. Ini lurus ya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi tentukan perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah banyak kelereng pada sisi kanan. Perbandingan banyak kelereng pada sisi kiri dengan banyak kelereng pada sisi kanan agar timbangan tersebut seimbang adalah 8 banding 1. Oke, cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin ada cara lain yang lebih mudah dicatat, tapi ini sama saja, benar juga ya. Oke.
Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.